Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita masih mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Betul, anak-anak, kitab Matius. Wah, kok bahasnya masih kitab Matius? Kok belum ganti-ganti dengan kitab yang lain? Nah, anak-anak jangan bosan-bosan ya. Justru kita harus pikirnya, wow, ini dari satu kitab saja loh. Satu kitab Injil Matius kita bisa gali sampai begitu limpah, begitu dalam. Ini membuktikan begitu banyak kelimpahan firman Tuhan. Biarlah kita boleh melihat hal itu, menikmati dan bertumbuh bersama-sama di dalam pendengaran, pembelajaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan, Pujilah Hai Jiwaku. Kita nyanyikan bait ke-1-nya saja. Nah, kita coba akan nyanyikan nanti. Sebetulnya lagu ini ada 3 bait, tapi kita akan menyanyikan hanya bait ke-1 dan bait ke-3-nya saja. Sekarang Ibu Guru mau aja kita sama-sama latihan untuk bait yang ke-3-nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang pegang-pegang handphone. Mari kita sama-sama menundukkan diri, mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih betapa besar anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan pada hari ini ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi memohon belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan boleh mempersiapkan hati kami sehingga waktu firman Tuhan disampaikan ada teguran, ada kekuatan, ada pengharapan yang diberitakan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh kami nikmati, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan. Tema kali ini, anak-anak sudah lihat belum tadi temanya apa? Tuhan berkuasa atas penyakit. Nah, kalau anak-anak baca Alkitab, beberapa kali, seringkali waktu Tuhan Yesus ada di tengah dunia, Yesus menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Malahan sampai beberapa orang berkumpul, tidak henti-hentinya karena berharap bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang dicatat di Alkitab,
hanya beberapa. Kenapa sih Tuhan melakukan hal ini? Apakah Tuhan masih mengerjakan hal ini sampai saat ini? Apakah Tuhan masih berkuasa atas penyakit di zaman saat ini kita hidup? Nah, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Pujilah hai jiwaku, bait ke-1 dan bait ke-3. Mendengarkan dan belajar firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Anak dan kita akan kembali melanjutkan dari eksposisi Injil Matius. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita baca dari Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Bapak membacakan dari versi terjemahan baru 2. Anak-anak silakan membuka Alkitab dan kita akan sama-sama membacanya. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dan Tuhan tolong berkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita lihat di sini ada 2 orang yang sedang sakit. Yang satu sakitnya terlalu keras sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dia sudah mati. Dia sudah meninggal padahal dia umurnya masih kecil. Di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa anak ini umurnya baru 12 tahun.
Masih usia kecil atau di dalam zaman sekarang kita mungkin sekitar kelas 6 SD. Dia sudah meninggal dunia karena penyakit begitu keras. Tetapi di sisi yang lain ada seorang perempuan yang sudah dewasa. Tapi dia juga meninggal dunia. Dia bukan meninggal dunia. Tapi dia juga mengalami sakit yang sangat keras sekali. Dan sakit itu sampai 12 tahun. Pendarahan terus menerus. Dan dia mengalami sakit itu sampai 12 tahun. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat penyakit itu memang satu hal yang lazim di dalam hidup manusia. Kita sering juga mendapatkan sakit. Kadang-kadang kita sakit yang ringan seperti batuk, pilek dan sebagainya. Tetapi kadang bisa sakitnya berat sampai harus masuk ke rumah sakit. Maka kalau kita melihat ini merupakan tanda bahwa ciptaan memang bisa mengalami sakit. Ciptaan itu terbatas dan manusia itu memiliki kerentanan sehingga mereka bisa mengalami sakit. Tapi bukan hanya manusia, binatang pun bisa mengalami sakit. Tumbuh-tumbuhan pun bisa mengalami sakit. Di dalam zaman ini anak-anak sekalian, sakit sering dikategorikan di dalam faktor biologis. Apa maksudnya faktor biologis? Biasanya orang kalau sudah sakit maka akan ditanya, oh dia sakitnya apa ya? Orang akan menyebutkan, oh dia sakitnya misalkan demam. Kenapa dia bisa demam? Mungkin ada bakteri di dalam tubuhnya yang membuat dia bereaksi sehingga akhirnya imun tubuhnya berperang dengan bakteri itu. Maka terjadilah demam. Mungkin ada virus di dalam tubuhnya sehingga imun tubuh bereaksi terhadap virus itu. Maka terjadilah demam. Maka kita melihat anak-anak sekalian, demam disebabkan oleh apa? Faktor biologis. Entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu ada hal-hal yang lain. Manusia zaman sekarang ketika mereka sakit, mereka akan mencari tahu apa menjadi penyebab dari sakitnya. Dan bagaimana cara menyembuhkannya, yaitu dengan obat-obatan dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian di dalam masyarakat timur dekat kuno, mereka punya perspektif yang berbeda. Mereka punya pandangan yang berbeda. Karena penyakit bukan hanya dikategorikan sebagai bagian dari misalkan bakteri atau virus atau ada hal apa yang menjangkit orang tersebut, tidak. Tetapi penyakit dianggap akibat dari ulah manusia yang berdosa. Kenapa? Manusia yang jahat, manusia yang berontak, manusia yang tidak menjalankan perintah dari dewanya, maka ia akan mengalami sakit. Dan ketika dia tidak menaati perintah dari dewanya, dia akan mengalami kesulitan karena seluruh alam ini menjadi tidak seimbang. Ini dalam pemikirannya orang timur dekat kuno ya. Ketika seorang melakukan dosa, dia melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan perintah dari dewa, maka seluruh tatanan yang sudah diatur oleh dewa menjadi kacau. Dan kekacauan itu akan berakibat dewa murka kepada manusia sehingga manusia dikasih hukuman. Dia bisa sakit. Atau dari ketidakseimbangan alam itu, dia pun bisa mengalami sakit dari sana. Tetapi ada sisi yang lain, yang ketiga. Kenapa manusia bisa sakit? Karena diserang oleh roh jahat. Roh jahat mengganggu dia. Roh jahat ingin menghancurkan dia. Roh jahat tidak senang dengan dia. Maka diganggu kesehatannya dan dia bisa mengalami sakit. Maka anak-anak sekalian kita bisa lihat. Orang zaman dulu waktu mereka sakit. Mereka tidak berpikir. Sakitnya apa ya? Apakah ada bakteri? Apakah ada virus? Apa penyebab sakitnya? Kenapa dia bisa seperti ini? Obatnya seperti apa? Tidak. Itu pemikiran di zaman sekarang. Tetapi di zaman dulu waktu ada seorang yang sedang sakit. Orang akan berpikir. Jangan-jangan Tuhan murka kepada dia. Jangan-jangan dia melakukan dosa yang sangat besar. Jangan-jangan setan ingin menghancurkan dia. Karena itu anak-anak sekalian, cara mereka untuk menyembuhkan penyakit itu dengan cara apa? Bukan dengan obat-obatan. Bapak waktu kecil dulu pernah dengar satu cerita tentang orang Mesir. Anak-anak sekalian, di daerah Mesir itu sama seperti kita sekarang. Ada orang-orang yang kadang mengalami sakit kepala ya. Sakit kepalanya. Pusing kepalanya gitu ya, orang bilang ya, sakit kepalanya. Nah, orang Mesir kuno, bagaimana cara mereka menyembuhkan sakit kepala? Bukan dengan minum obat sakit kepala, tidak. Di dalam catatan-catatan Mesir kuno, orang Mesir kuno waktu mau menyembuhkan orang yang sakit kepala, kepalanya dibolongin. Hah?
Gimana caranya? Iya, dibolongin kepalanya, tapi tidak besar, bolongnya kecil saja, dibolongin kepalanya. Supaya apa? Mereka berpikir ada roh-roh di dalam otak itu. Kalau sakit kepala berarti rohnya itu sedang berguncang-guncang, dia sedang heboh, dia sedang merusak dan sebagainya, sedang berguncang-guncang. Kalau dibolongin sedikit, maka roh itu akan keluar. Setelah keluar, kepala tidak lagi sakit. Anak-anak lihat ya. Solusi dari penyakit di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Anak-anak kalau sakit kepala jangan bolongin kepala ya. Itu nggak benar, itu salah. Secara medis bukan seperti itu menyembuhkannya. Tetapi mereka percaya seperti itu, kenapa? Karena sakit bukan hanya tentang fisik, tapi tentang kekuatan spiritual. Entah mereka berdosa, entah ada roh jahat, entah ada apa. Maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, anak-anak sekalian. Anak-anak pernah baca kitab Ayub? Anak-anak pernah baca Ayub? Di dalam kitab Ayub, Ayub sedang sakit keras, sakit kusta, seluruh tubuhnya putih. Gatal sekali dia, garuk kanan kiri, semuanya dia mengalami borok yang begitu besar. Lalu teman-temannya mengatakan apa? Ayo kita ke dokter yuk. Saya punya obat ini nih buat nyembuhin sakit kamu. Tidak. Teman-temannya mengatakan apa? Jangan-jangan kamu sudah berdosa kepada Tuhanmu. Jangan-jangan engkau melakukan yang jahat di hadapan Tuhanmu. Jangan-jangan engkau sudah tidak menjalankan perintah Tuhanmu. Anak-anak lihat ya. Maka teman-temannya berpikir bahwa Ayub mengalami hal ini karena Tuhan menghukum dia. Solusinya apa? Ayub minta ampun kepada Tuhan sekarang juga. Kalau engkau tidak minta ampun kepada Tuhan, maka engkau tidak akan disembuhkan. Wah, anak-anak sekalian, maka kita lihat dari sini. Alkitab menyatakan kepada kita di konteks zaman itu, orang-orang berpikir sakit bukan hanya tentang fisik, tapi tentang spiritual, tentang rohani mereka, tentang relasi mereka dengan Tuhan mereka dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian yang jauh indah dibandingkan semua itu adalah Alkitab mengatakan Allah akan sembuhkan penyakit kita. Anak-anak, Bapak membaca dari Mazmur. Silakan anak boleh buka Alkitabnya juga dari Mazmur 103. Mazmur 103. Bapak akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat yang kedua dan yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Siapa yang mengampuni kesalahan kita? Kesalahan dan penyakit seperti tadi Bapak katakan, ini berkait. Spiritualitas berkait dengan kondisi fisik. Maka waktu dia sakit, kenapa dia sakit? Mungkin karena dia banyak kesalahan. Tetapi Mazmur memberikan penghiburan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan untuk menyembuhkan kita, Dia akan menghapuskan kesalahan kita. Menghapuskan kutukan dosa atas kita. Sehingga kita berkenan di hadapan Dia. Maka anak-anak sekalian, waktu Mazmur di sini mengatakan Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Ini bukan hanya bicara tentang fisik anak-anak. Dari demam jadi tidak demam lagi. Dari masuk rumah sakit bisa keluar rumah sakit dengan sehat. Dengan kondisi fisik seperti sedia kala. Bukan. Tapi ini bicara hal yang lebih dalam lagi. Yaitu apa? Spiritualitas kita. Dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak sekalian, Mazmur ini mengatakan engkau akan diampuni dosanya. Kesehatanmu, sakit penyakitmu akan diambil oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara magic, dengan sihir tiba-tiba ping langsung sembuh? Tidak. Caranya bagaimana? Kita sama-sama buka dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai kelima. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Bapak bacakan ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Anak-anak lihat.
Ini adalah satu nubuatan tentang seorang yang menanggung seluruh penyakit kita. Menanggung seluruh kesalahan kita, seluruh kesengsaraan kita. Dia seperti kena tulah. Tulah itu apa? Tulah itu kutukan. Tulah itu apa? Hukuman dari Tuhan. Dia seperti menimpa semua hal yang buruk terjadi pada dia. Tapi justru dialah yang akan menyelamatkan kita. Karena seluruh sakit kita ditanggung oleh dia. Seluruh dosa kita ditanggung oleh dia. Dan siapa yang lakukan itu? Mesias. Maka anak-anak sekalian kita lihat ya. Orang timur dekat kuno berpikir penyakit itu bicara spiritualitas. Di dalam Alkitab dikatakan penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah. Dan Allah menjanjikan akan ada Mesias yang akan menyembuhkan. Mesias yang akan menanggung semua sakit itu. Menanggung semua kesulitan itu. Semua penderitaan itu, kesalahan itu ditanggung oleh dia. Sehingga umatnya tidak akan mengalami sakit lagi seperti ini. Maka kita lihat janji keselamatan melalui Mesias sebagai juru selamat manusia sudah diberikan. Dan dari pemikiran seperti ini anak-anak kita akan membaca perikop di dalam Matius ini. Mari kita baca ya Matius ini. Anak-anak kita lihat ada dua cerita orang yang sakit. Yang pertama adalah pemimpin sinagog mendatangi Kristus. Kristus sedang berbicara dengan perikop sebelumnya kita melihat Kristus berbicara dengan murid Yohanes Pembaptis. Kristus berbicara dengan murid-muridnya sendiri. Kristus sedang berbicara dengan orang-orang Farisi. Tiba-tiba ada seorang pemimpin yang datang. Dan di dalam Injil yang lain dikatakan dia pemimpin sinagog. Dia leadernya, dia pimpinannya. Dari sinagog. Sinagog itu apa? Rumah ibadah orang Yahudi. Ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi ini pemimpin sosial. Dia tokoh masyarakat. Karena di dalam zaman dulu, agama dan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat tidak dibedakan. Maka di zaman dulu, rumah ibadat itu menjadi pusat dari kehidupan masyarakat secara umum. Kehidupan masyarakat secara luas. Biasanya pusatnya rumah ibadah. Maka anak-anak sekalian kita bisa lihat di sini bahwa dia menjadi pemimpin, tetapi dia datang kepada Kristus dan berharap Kristus bisa menyembuhkan, membangkitkan anaknya. Anak-anak, bukankah ini satu hal yang mengagetkan? Kenapa mengagetkan? Sebab kalau kita lihat sampai Matius pasal 9 ini, hampir tidak ada pemimpin Yahudi yang melihat Kristus sebagai Mesias. Kalau kita melihat pemimpin Yahudi seperti ahli Taurat, seperti orang Farisi, mereka mengolok-olok Yesus. Mereka menghina Yesus, mereka mengatakan, "Engkau ini siapa sih? Engkau ini bisa apa sih? Kami punya tradisi besar turun-temurun orang Yahudi. Tapi engkau siapa? Engkau hanya anak tukang kayu." Mereka menghina Tuhan Yesus, mereka mengolok-olok, tidak ada satupun yang berani mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi mereka semua berusaha untuk membunuh Yesus. Maka anak-anak sekalian, kenapa pemimpin Yahudi satu ini dia bersujud? Sujud bukan hanya tanda bahwa dia menghormati Yesus. Tetapi sujud, gestur sujud itu merupakan tanda bahwa dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena orang Yahudi dilatih mereka tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Sujud kepada sama manusia berarti menyembah manusia dan dia bisa dilempari batu. Karena yang harusnya disembah sujud adalah Allah, bukan manusia. Tapi dia sujud di depan Kristus. Dia mengakui Kristus ini bukan sekedar manusia biasa. Bukan sekedar rabi biasa. Dia mengakui Kristus ini sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang hidup. Dan dia akhirnya datang kepada Kristus. Kenapa? Karena sangat mungkin dia sudah frustasi mencari cara untuk menyelamatkan anaknya. Anak-anak sekalian, kita tidak tahu konteksnya apa yang terjadi. Tapi kemungkinan besar dia mencari cara dulu yang lain. Dia cari strategi yang lain sampai akhirnya tidak berhasil semua. Maka dia coba cari Yesus. Dia coba cari Yesus, saya mau membuka hati saya mau lihat Yesus. Apakah dia sungguh-sungguh bisa menyelamatkan anak saya? Kasihan sekali anak-anak sekalian. Alkitab menyatakan bahwa dia tidak menemukan cara menyelamatkan anaknya. Maka anaknya sampai mati.
Betapa pilunya ini bagi seorang pemimpin sinagog. Orang-orang Yahudi mungkin bisa bertanya, jangan-jangan orang tuanya ini punya dosa. Karena anaknya bisa mati. Jangan-jangan orang tuanya ini punya salah. Maka Tuhan menghukum dia. Anaknya bisa mati. Atau anaknya punya dosa atau apa. Orang-orang di luar bisa berbicara hal yang negatif tentang dia. Tapi bukan itu yang paling memukul dia, anak-anak. Yang paling memukul dia adalah satu penyesalan yang begitu besar ketika orang tua melihat anaknya mati depan mata dia. Anak-anak, inilah perasaan hati dari orang tua. Kita tidak pernah jadi orang tua. Anak-anak belum jadi orang tua. Maka anak-anak mungkin belum tahu betapa hancurnya, betapa remuknya hati orang tua melihat anaknya mati depan dia. Ini suatu duka yang begitu besar. Maka nanti kita lihat anak sekalian. Ada pemain suling dan sebagainya berkumpul di rumahnya saudara. Kenapa? Memang di dalam tradisinya orang Yahudi. Mereka bisa menyewa orang-orang untuk berduka bersama-sama. Berduka bersama-sama. Ini satu duka yang begitu besar, anaknya bisa mati. Dan di tengah duka yang begitu besar dia datang kepada Kristus. Dia berharap, Tuhan tolong bangkitkan anak ini. Apa yang diresponi oleh Tuhan Yesus, anak-anak? Tuhan Yesus tidak banyak diskusi, tidak banyak ngomong, tidak banyak bertanya, tidak banyak apa. Dia datang, dia ikut dengan pemimpin sinagog ini untuk menemui anaknya yang sudah terbaring mati. Dan waktu dia datang ke tempat itu, ada banyak orang ribut sekali. Dia akhirnya usir keluar. Setelah dia usir keluar, dia katakan, anak ini tidur, dia tidak mati. Semua orang ketawa karena apa? Semua orang tahu anak ini sudah mati. Sakitnya terlalu keras untuk membuat anak ini hanya tertidur saja. Dan memang anak ini sudah mati. Tuhan Yesus bukan tidak tahu dia sudah mati. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidur? Kenapa? Karena Matius mau menunjukkan bahwa anak ini tidak akan mati selamanya. Anak sekalian, kalau engkau tidur, berarti suatu saat engkau akan bangun kan? Engkau tidak mungkin tidur terus seperti beruang ya, hibernasi, terus berbulan-bulan tidur. Tidak. Yang namanya orang tidur suatu saat pasti akan bangun. Entah 2 jam, entah 3 jam, entah berapa jam kemudian. Pasti dia akan bangun. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau katakan. Anak ini memang sudah mati. Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Dia tahu anak ini sudah mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan anak ini akan bangkit. Anak ini tidak akan mati selamanya. Anak ini akan bangkit. Kenapa? Karena Kristus akan melakukan sesuatu. Tuhan Yesus Kristus akan melakukan sesuatu dan benar saja anak-anak sekalian. Kristus membangkitkan anak ini. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh tabib manapun, oleh guru manapun, oleh siapapun di dalam dunia ini. Anak-anak sekalian, kita melihat tadi ya, kalau orang sudah sakit, dia mungkin ada dosa. Orang sudah sakit, dia mungkin ada salah. Orang sudah sakit, dia mungkin sudah ditimpa oleh kuasa setan. Di dalam tradisi orang zaman dulu, bukan zaman sekarang, bukan kita, di zaman dulu. Maka anak sekalian, kalau dia sudah sakit dan apalagi dia mati, itu artinya apa? Tanda bahwa dia sudah dikalahkan oleh kuasa jahat. Tanda bahwa kuasa jahat sudah mencengkeram dia. Maka tidak ada manusia bisa bangkitkan orang mati. Tidak ada. Karena mereka berpikir ini sudah ditangkap, sudah tidak bisa keluar lagi. Apalagi matinya karena sakit, dia tidak mungkin bisa balik lagi. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan anak ini. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan dia. Tuhan Yesus membangkitkan dia. Menariknya keluar dan menyelamatkannya. Ini merupakan satu simbol anak-anak sekalian. Simbol apa? Bahwa Tuhan bisa menarik seseorang keluar dari kuasa cengkeraman jahat, si jahat. Dari cengkeraman dosa. Anak ini mati tidak tentu karena dosa. Anak ini mati tidak tentu karena orang tuanya salah. Tidak. Alkitab tidak menjelaskan hal tersebut.
Alkitab tidak mengatakan anak ini mati karena dia dihukum Tuhan. Tidak. Tuhan bisa menghukum seseorang dan dia kena sakit. Tapi bukan berarti seluruh penyakit itu terjadi karena Tuhan hukum dia. Bukan. Maka kita tidak tahu anak ini mati kenapa. Tapi yang jelas apa? Perikop ini mau menunjukkan apa? Bahkan Tuhan Yesus bisa menarik mereka keluar dari anggapan orang bahwa dia sudah ditelan oleh kuasa jahat. Dia ditelan oleh dosa itu. Dia ditarik keluar. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena bukan saja dia akan menyelamatkan anak ini. Tetapi dia akan menghancurkan kuasa jahat itu dengan kematiannya. Anak-anak sekalian, Kristus membangkitkan anak ini. Bukan dengan kuasa yang bisa show off. Yang bisa dipamerkan. Yang bisa wah luar biasa ya. Tidak. Tapi dia membangkitkan anak ini. Ini menjadi satu simbol yang menunjuk kepada apa? Salib. Bahwa bukan saja anak ini yang lepas dari kuasa jahat. Bukan hanya anak ini yang lepas dari kematian. Bukan hanya anak ini yang lepas dari kuasa dosa. Tetapi seluruh umat manusia yang percaya kepada dia akan dilepaskan dengan cara Tuhan akan mati di atas kayu salib dan bangkit. Itulah kenapa kita menyebut Kristus sebagai tabib yang ajaib. Kita menyebut Kristus sebagai tabib segala tabib. Tidak ada dokter lebih tinggi daripada Kristus. Tidak ada Tuhan lebih tinggi daripada Kristus. Karena kuasa Kristus bukan saja menyembuhkan sakit secara fisik. Tapi kuasa Kristus masuk lebih dalam. Dia menghancurkan kuasa dosa. Dia menghancurkan kuasa setan. Dia melepaskan kita dari belenggu. Maka anak-anak sekalian, orang percaya tidak lagi mengalami sakit ini. Sakit apa? Dosa, kuasa jahat mencengkeram mereka. Sehingga kita tidak melihat lagi bahwa sakit penyakit itu terjadi karena kuasa jahat. Tidak. Sakit penyakit terjadi karena kita punya dosa. Tidak. Karena semua sudah diberesi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan Yesus begitu besar atas penyakit. Sehingga dia bahkan menghancurkan sampai ke akarnya. Sampai ke akarnya. Orang sudah sembuh. Dia sudah sembuh dari satu penyakit. Dia bisa sakit lagi enggak? Manusia yang sudah sembuh mungkin sakit lagi. Tapi kita yang sudah sembuh dari dosa tidak mungkin sakit lagi. Karena dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Meskipun saat ini kita sebagai manusia tetap masih bisa mungkin jatuh dalam dosa. Meskipun saat ini kita sebagai orang Kristen bisa sakit gak? Bisa. Kena COVID? Bisa. Kena penyakit ini itu? Mungkin bisa. Secara fisik kita masih bisa kena sakit. Tapi ingat ya anak-anak sekalian ya. Yang Bapak katakan, perikop ini bukan bicara bahwa kamu akan imun, akan kebal dari segala penyakit. Bukan. Perikop ini bicara apa? Bahwa kamu di balik semua itu, kamu sudah lepas dari penyakit yang sesungguhnya. Yang dimiliki oleh semua manusia. Yaitu dosa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Ketika dia sedang berjalannya, di tengah-tengah perjalanan itu, dia bertemu dengan wanita pendarahan 12 tahun. 12 tahun anak-anak. Bukan satu hal yang cepat. Bukan. 12 tahun itu periode yang lama. Dan ini menandakan dua hal. Yang pertama, menurut tradisi Yahudi, wanita yang pendarahan itu najis. Najis itu artinya apa? Jijik, jorok, tidak suci, tidak kudus. Harus dijauhkan dari masyarakat. Maka orang seperti ini mereka tidak punya teman. Dia akan dibuang. Dia tidak akan dipedulikan oleh siapapun. Karena dianggap najis. Yang kedua adalah lamanya penyakit ini bisa menjadi tanda bahwa dia benar-benar dihukum oleh Tuhan. Anak-anak kasihan. Kasihan. Dia sudah datang ke tabib. Dia sudah datang ke dokter. Semua dokter dia sudah datang. Tetap tidak sembuh. Dia begitu frustasi anak-anak. Dia begitu stres. Dia merasakan begitu down. Dia begitu sedih. Tapi bukan hanya dia tidak sembuh. Yang membuat dia sedih. Bayangkan anak-anak. Manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Apa maksud sosial? Berarti kita punya relasi. Dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa relasi kita ini bukan hanya kepada sesama manusia tapi dengan Tuhan. Relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan.
Tapi anak-anak bisa lihat. Manusia ini, perempuan ini, relasi dengan sesama gak punya. Relasi dengan Tuhan, orang menganggap dia dimusuhi oleh Tuhan. Menganggap ya, bukan sebenarnya. Maka sangat kasihan sekali orang ini. Tetapi dia punya iman yang besar. Anak-anak, imannya apa? Jamah jubahnya pasti sembuh. Anak-anak, dia tahu ini dari mana? Pernahkah terjadi sebelumnya di mana orang pegang jubah Yesus sembuh? Pernahkah terjadi sebelumnya di mana orang pegang jubah seseorang dia bisa sembuh? Hampir tidak pernah ada peristiwa terjadi seperti ini. Pegang jubah seseorang bisa sembuh. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ada tulang-tulang menyentuh Elisa itu bisa bangkit. Tetapi itu beda dengan apa yang terjadi saat ini. Memegang jubahnya bisa sembuh. Beda. Maka anak-anak sekalian, kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa? Karena dia punya harapan untuk sembuh. Tapi dia punya kesulitan yang besar. Kesulitan besar dia apa? Dia tidak mungkin datang di depan Tuhan Yesus seperti pemimpin sinagog itu. Tuhan tolong sembuhkannya. Dia tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia datang depan Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkannya. Seluruh orang Yahudi akan melempari dia dengan batu. Ini orang najis. Ini orang tidak suci. Ini orang kotor. Kita harus lempari dia dengan batu. Dia tidak mungkin lakukan itu. Maka bagaimana caranya? Aku tidak mungkin berbicara depan Tuhan Yesus. Aku tidak mungkin bertemu dengan dia. Caranya bagaimana? Paling tidak jubahnya saja aku pegang. Mungkin aku akan sembuh. Anak-anak, di tengah kondisi yang sangat buruk, di tengah pergumulan yang begitu besar, di tengah hidup yang begitu terpuruk, sangat rendah, dia punya sedikit harapan kepada Tuhan yang pegang dia. Dan harapannya pun terjadi, anak-anak sekalian. Waktu dia pegang, ternyata benar sembuh. Anak-anak, Bapak mau tanya, apakah karena jubah Tuhan Yesus berkuasa? Kita pegang sembuh dan tidak ada orang lain lagi pegang sembuh. Apakah karena jubah Tuhan Yesus berkuasa? Bukan. Bukan di situ penekanannya, tapi penekanannya apa? Karena Kristus menghendaki dia sembuh. Kristus bukan tidak tahu bahwa dia akan pegang jubahnya. Kristus bukan tidak tahu bahwa dia sakit pendarahan. Tetapi Kristus menghendaki dia pegang jubahnya supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan memang setelah dia pegang, dia sembuh. Lalu Tuhan langsung berbalik dan melihat kepada dia. Dan Tuhan tahu. Maka anak kita lihat betapa besar belas kasihan Kristus kepada dia. Bahkan sampai dikatakan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena perempuan ini ragu-ragu awalnya. Saya sembuh gak ya? Saya sembuh gak ya? Coba saya pegang. Siapa tahu memang saya sembuh. Maka di tengah keraguan itu dia memang jadi sembuh. Karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Dan Tuhan memanggilnya anakku. Istilah yang sangat indah anak-anak sekalian. Kenapa? Ini seperti seorang ayah mengabulkan keinginan anaknya. Anak-anak, waktu kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam sakit, apa yang terbesar yang paling kita inginkan? Apa? Boleh gak kita berharap kepada Tuhan? Boleh. Bolehkah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan tolong saya mau sembuh. Tuhan tolong saya. Boleh. Bolehkah kita punya harapan untuk didengar doanya oleh Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit? Boleh. Karena Tuhan kita akan selalu memandang kepada kita dengan mata belas kasihannya. Anak-anak. Maka perempuan ini berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Imanmu menyembuhkan engkau. Apa sih artinya? Apa sih artinya imanmu menyembuhkan engkau? Apakah berarti kita harus beriman supaya sembuh? Saya beriman, waktu saya sakit saya beriman, saya tidak mau minum obat. Tuhan akan sembuhkan saya sendiri. Saya beriman, saya sudah kena sakit demam berdarah.
dan trombositnya sudah turun. Saya tidak mau masuk rumah sakit. Saya beriman Tuhan akan sembuhkan saya. Apakah itu yang Tuhan maksud? Bukan. Itu namanya kebodohan. Ingat anak-anak ya. Bukan, itu namanya kebodohan. Kalau kita sakit, kita sengaja tidak mau minum obat, kita mengatakan kita beriman. Itu kebodohan. Itu bodoh. Karena apa? Perempuan ini, dia sudah pergi ke dokter dan dia tetap tidak sembuh. Ingat itu anak-anak. Perempuan ini bukan mengatakan yang penting saya pegang jubahnya, saya nggak perlu ke dokter, saya nggak perlu minum obat, saya pasti sembuh. Tidak. Perempuan ini sudah datang ke dokter dan banyak dokter tidak bisa sembuhkan dia. Maka bukan iman itu menolak pergi ke dokter. Kalau ke dokter nggak beriman, salah. Bukan. Kalau ke minum obat tidak beriman, salah. Minum obat bagian dari iman. Ke dokter bagian dari iman. Lalu apa maksudnya iman menyembuhkan? Maksudnya ini. Apa yang dia kejar di dalam imannya tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Anak-anak, Bapak mau tanya, apa yang paling besar yang engkau harapkan dari Tuhan? Kalau engkau mengharapkan untuk kemuliaan Tuhan, kalau engkau mengharapkan untuk pekerjaan Tuhan, kalau engkau mengharapkan saya mau memberikan hidupku bagi Tuhan, itu kerinduan paling dalam. Usaha pengharapan yang kita kejar di dalam Kristus tidak akan sia-sia anak-anak sekalian. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat ini ya. Karena kita sedang bicara di dalam Matius, tema besarnya tentang kerajaan Tuhan. Jadi bukan satu hal yang saya pengen mobil mewah, maka saya beriman. Bukan itu. Tapi apa yang menjadi kesusahan hatimu, katakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hibur hatimu. Ada satu lagu ya, judulnya yang beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Ada lagu itu, beritahu Yesus, doa kepada Yesus. Karena Kristus sendiri berkata, ketuklah, pintu dibuka, carilah kamu mendapat. Allah kita penuh dengan belas kasihan kita, Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Anak-anak, jangan takut kalau engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jangan engkau takut. Meskipun penderitaan, meskipun sulit, engkau akan disertai Tuhan. Karena Allah tahu yang kita inginkan apa. Maka sakit penyakit ini, kesulitan ini menjadi sekolah bagi kita untuk belajar beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sakit terjadi, kamu masih mau percaya Dia tidak? Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, kamu masih mau percaya Dia tidak? Kalau Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi, kamu masih mau percaya Tuhan tidak? Kita harus belajar. Apapun yang terjadi kita tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi lebih dari itu anak-anak sekalian, Kristus pun di sini menekankan apa? Yang terutama itu bukan hanya sembuh, tetapi iman kita bertumbuh. Ingat ini anak-anak sekalian. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tidak mengatakan ini kan. Perempuan kau akhirnya sembuh juga ya. Sudah 12 tahun kau akhirnya sembuh juga ya. Enggak. Tuhan Yesus tidak mengatakan, gimana kondisi fisikmu? Gimana kondisi sakitmu? Ayo kasih testimoni, kasih pengakuan. Ayo bagaimana? Sharing, bagaimana? Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan imanmu menyembuhkan kau. Berarti apa? Imanmu yang besar, imanmu yang kuat itu menyembuhkan kau. Kenapa bisa begitu? Karena begini anak-anak sekalian. Percuma kita sembuh tapi kita tidak kenal Tuhan lebih dalam. Ingat ini baik-baik anak-anak. Kalau kau minta sembuh sama Tuhan dan Tuhan sembuhkan kau tapi engkau tidak kenal Tuhan lebih dalam, maka percuma engkau jadi sembuh. Percuma. Karena engkau akan tetap melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, yang terutama dari perempuan ini bukan tentang sembuhnya setelah 12 tahun. Yang terutama dari perempuan ini adalah dia makin percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu. Imanmu menyelamatkan engkau.
Dia makin percaya Tuhan, dia makin percaya Tuhan akan jaga dia, Tuhan pelihara dia, Tuhan tidak tinggalkan dia. Dan berarti asumsi semua orang mengatakan bahwa dia berdosa, mengatakan bahwa dia dikutuk Tuhan, dia dihukum Tuhan, semua itu berarti salah. Kenapa? Karena Tuhan tetap berbelas kasihan pada dia. Maka anak-anak sekalian, kalau kita berdoa, kita menginginkan apa yang kita inginkan demi kemuliaan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan apa yang kita inginkan bisa terjadi. Maka kita dapat berkata belas kasihan itu diterima karena kita beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak mau cerita sedikit tentang satu kesaksian dari pendeta namanya John Piper. Dia pernah kena penyakit yang cukup parah. Penyakit kanker. Lalu di tengah kondisi seperti itu jemaatnya, orang-orang di gerejanya itu bertanya, Bapak kan kena penyakit kanker. Bagaimana perasaan Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan? Penyakit kanker, penyakit yang sangat mengerikan anak-anak sekalian. Di zaman ini banyak sekali orang kena sakit kanker. Sangat mengerikan. Banyak orang meninggal karena kanker. Tapi Bapak John Piper ini mengatakan, saya tidak takut kena penyakit kanker ini. Kenapa tidak takut Bapak? Oh iya, karena saya mau setelah penyakit ini selesai, saya semakin beriman pada Tuhan. Ini sekolah bagiku untuk belajar tentang Tuhan. Maka anak-anak sekalian, betapa indahnya orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia sakit, bukan dirinya sendiri yang dia pikirkan. Ketika dia sakit, bukan gimana saya bisa sembuh. Tapi ketika sakit yang dia pikirkan apa? Gimana saya belajar tentang Tuhan. Belajar kesetiaan Tuhan, belajar pemeliharaan Tuhan, belajar kebaikan Tuhan dari penyakit ini. Sehingga saya tetap punya iman kepada Tuhan. Dan itu yang anak-anak harus doakan di hadapan Tuhan. Ingat ya anak-anak ya, engkau boleh waktu engkau sakit, engkau minta sembuh sama Tuhan Yesus, boleh gak? Boleh. Silakan doa sama Tuhan Yesus terus. Doa terus. Tuhan saya pengen sembuh, Tuhan saya pengen sembuh. Silakan doa. Tapi jangan lupa minta satu hal ini juga. Yaitu apa? Saya pengen belajar lebih kenal Tuhan dibanding yang lain. Setelah saya sembuh, saya pengen lebih cinta Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan itulah ciri dari anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka anak-anak sekalian, hari ini kita belajar bagaimana kuasa Yesus mengatasi penyakit. Dia menghancurkan akar dari semua penyakit itu, dosa dan segala hal, roh jahat dan sebagainya di atas kayu salib dia hancurkan. Tetapi di sisi yang lain, dia bisa pakai semua itu, hal penyakit itu dan sebagainya. Karena dia berkuasa atas penyakit, dia pakai semua hal itu untuk apa? Mendidik iman kita semakin setia, semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri dan kiranya Tuhan memberkati kami untuk hidup semakin setia dan bergantung pada Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit, Tuhan ajarlah kami untuk ingat anugerah-Mu, ingat belas kasihan-Mu dan tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, kita akan bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Bersyukur untuk penjelasan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tuhan berkuasa atas penyakit. Ini menunjukkan bahwa dia sungguh adalah Mesias. Ya, ada banyak penyakit di dalam dunia ini. Ya, tapi yang terpenting penyakit yang dijangkiti oleh semua orang, yaitu apa? Penyakit rohani. Setiap orang berdosa, semua orang berdosa. Dan penyakit itu juga dia berkuasa untuk menyembuhkannya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan menyanyikan Pujilah Hai Jiwaku, bait ke-1 dan bait yang ketiga. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya. Berkelimpahan tak terduga, besar anugerahnya. Setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya. Bagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya. Berkelimpahan tak terduga, besar anugerahnya. Sekian PA Anak kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya di PA Anak selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.